Ya, PT Pertamina telah memangkas 115 anak usaha sejak melakukan restrukturisasi pada Juli tahun 2020. Dengan perampingan anak usaha yang dikelola, maka penyusunan strategi pengembangan lebih mudah dilakukan. Perusahaan pelat merah PT Pertamina Persero melakukan restrukturisasi dengan memangkas 115 anak usahanya. Dari jumlah awal sebanyak 127 anak perusahaan, kini hanya tersisa 12 anak usaha. Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati mengungkapkan, dengan perampingan anak usaha yang dikelola maka penyusunan strategi pengembangan lebih mudah dilakukan. Selain memangkas jumlah anak usaha, Pertamina juga melakukan penyederhanaan direktorat. Dari yang sebelumnya jumlah direktorat mencapai 11, kini hanya tersisa 5 direktorat dan 2 fungsi terintegrasi. Nike memastikan dengan jumlah direksi di holding yang hanya sebanyak 6 orang, maka pelaksanaan organisasi dapat lebih terfokus. Selain itu, pengambilan keputusan diklaim dapat lebih cepat dan efisien untuk dilakukan. Secara khusus, Nike memastikan dalam kurun 2020 hingga 2024 ada kebutuhan investasi untuk sejumlah proyek di Pertamina mencapai 92 miliar dolar Amerika. Direncanakan minimal 40 miliar dolar Amerika bisa bersumber dari pendanaan eksternal, baik partnership, refinancing project maupun sovereign wealth fund atau SWF. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh pertama di Market Review mengenai mengupas potensi manfaat restrukturisasi Pertamina. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch. Selamat pagi, Pak Mamit. Selamat pagi, Mas Vicky. Ya, apa kabar, Pak Mamit? Selalu. Salam sehat. Oke, bila Adil Faizin. Channel sehat selalu juga. Iya. Adil Faizin. Terima kasih sudah bergabung di Market Review. Satu topik yang kemudian kita akan bahas adalah mengenai restrukturisasi yang sudah dilakukan oleh Pertamina. Saya ingin melihat urgensinya. Menurut Anda sejauh mana ini kemudian betul-betul dibutuhkan oleh Pertamina? Terkait dengan restrukturisasi yang dilakukan oleh Pertamina, saya kira ini dengan perubahan kemarin yang dilakukan ketika Pertamina langsung berubah menjadi holding dan subholding, saya kira Halo, Pak Mamit. Halo. Ya. Halo. Halo. Ya, halo. Oke, baik. Dilanjutkan, Pak Mamit. Iya. Baik. Ya, nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi dengan Pak Mamit. Suara Pak Mamit hilang begitu. Dan saya akan lanjutkan perbincangan bersama Bapak Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch, masih mengupas mengenai potensi manfaat restrukturisasi Pertamina. Pak Mamit, tadi sempat terkendala komunikasi, silakan dilanjutkan mengenai tanggapan Anda soal urgensi restrukturisasi yang dilakukan oleh Pertamina. Ya, saya kira ini sangat urgent sekali terkait dengan perubahan di dalam struktur Pertamina. Pasca Juli 2020 yang lalu, Pertamina sudah melakukan restrukturisasi yang cukup besar dan akhirnya menjadi dua bagian, yaitu holding dan subholding. Oleh karena itu, dengan adanya perubahan saat ini, kita harapkan Pertamina bisa menjadi jauh lebih baik lagi, karena saya melihatnya ada banyak sekali manfaat terkait dengan adanya perubahan ini. Karena akhirnya Pertamina menjadi perusahaan yang lebih slim dan terfokus kepada bidang-bidang tertentu. Karena dengan adanya subholding ini, dan yang pasti biasa kemarin kan pemangkasan jumlah perusahaan yang cukup besar, di mana ini bisa menjadi organisasi bisa menjadi lebih ramping, dan yang pastinya pemanggilan ataupun pemberian keputusan ini bisa berlangsung lebih cepat lagi, karena ini sudah menjadi tanggung jawab daripada subholding. Nah, dengan adanya pembagian ini, di mana saya melihatnya Pertamina akan menjadi dua bagian, yaitu untuk terkait dengan teknis, di mana subholding ini memang benar-benar terfokus kepada bidang mereka masing-masing. Dalam artian adalah holding, dalam ini adalah Pertamina Persero, lebih berbijak bagaimana bisa fokus kepada hal-hal untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan memberikan arahan-arahan yang lebih strategis kepada subholding nanti ke depannya. Nah, tanggung jawab subholding ini akan menjadi sangat besar sekali nih ke depannya, Mas Vicky. Baik. Istilahnya hidup matinya Pertamina justru akan berada di subholding dalam melakukan kegiatan nanti. Dan dengan demikian memang kapabilitas daripada orang-orang yang berada di dalam subholding ini adalah sangat menentukan.
jangan sampai nanti justru ketika diberikan kewenangan dan kepercayaan ataupun kemandirian terhadap subholding, justru nanti akan berakibat kepada buruknya kinerja daripada subholding. Padahal subholding ini adalah tulang punggung daripada Pertamina ke depannya untuk berbagai macam hal, termasuk dari program-program pemerintah, termasuk dari sisi revenue juga, dan hal strategis lainnya ini bisa dilakukan di subholding. Baik, Pak Mamit, tentu saja ada harapan yang mengikuti dari restrukturisasi yang dilakukan, artinya akan ada efektivitas dari kinerja Pertamina sendiri ke depan akan lebih akseleratif begitu. Tapi kemudian saya ingin mendapatkan gambaran sebetulnya apakah memang terjadi inefisiensi yang cukup majority ketika restrukturisasi ini belum dilakukan di Pertamina? Ya, karena kan memang banyaknya anak perusahaan yang terlibat dalam kegiatan, maka dipastikan banyaknya pemikiran dan juga bahkan banyaknya biaya yang harus dikeluarkan oleh Pertamina pada saat itu. Nah, dengan adanya subholding dan pembagian restrukturisasi ini, di mana beberapa hal bisa dilakukan efisiensi, seperti terkait dengan integrasi aset, saya kira ini menjadi sangat berguna sekali. Ketika aset ini bisa diintegrasikan, dan ini pastinya akan memotong biaya dan adanya efisiensi di dalam tubuh Pertamina. Belum lagi terkait dengan masalah di samping aset, terus juga masalah kebijakan, itu pun bisa dilakukan dengan lebih cepat lagi sehingga Pertamina tidak kehilangan momen dalam pengambilan keputusan. Meskipun memang harus berkonsultasi dengan holding, tetapi dengan adanya kepercayaan ataupun pembagian menjadi subholding ini, maker adalah tetap berada di subholding. Dan dengan demikian, pengambilan kebijakan ataupun pengambilan keputusan terhadap suatu pekerjaan ataupun suatu proyek itu menjadi lebih mudah lagi. Selain itu juga dengan ada pingat ini, secara otomatis controlling bisa menjadi lebih mudah dilakukan oleh subholding. Nah, ini dan akhirnya memang mereka terfokus. Dengan adanya controlling yang lebih mudah, diharapkan efisiensi ataupun perencanaan terkait dengan pekerjaan ini benar-benar terarah dan fokus kepada bidangnya masing-masing. Sehingga lebih mudah lagi dilakukan controlling. Dan saya kira ini bisa sangat membantu terkait dengan efisiensi di dalam tubuh Pertamina. Nah, paling tidak saya tidak menyatakan ataupun menyampaikan bahwa yang selalu salah. Tidak, maksudnya tidak efisien. Tetapi dengan adanya hal ini, diharapkan ke depan Pertamina bisa menjadi lebih lincah, lebih slim lagi dalam berorganisasi, dan yang pastinya bisa melakukan efisiensi yang cukup besar. Di tengah memang saat ini kondisi Pertamina sebagai BUMN energi yang berfungsi juga sebagai salah satu perusahaan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat ataupun public service obligation. Baik, seperti yang Anda tadi sampaikan bahwa memang hasil yang kemudian diharapkan adalah adanya efisiensi dan juga dapat meningkatkan kinerja. Tapi satu hal yang juga cukup menjadi concern terkait dengan perusahaan-perusahaan BUMN, kita bicara kondisi seluruh perusahaan BUMN begitu ya, yang memang menjadi concern adalah terkait dengan good corporate governance. Sejauh mana restrukturisasi ini akan memudahkan terlaksananya GCG dengan baik di tubuh Pertamina, Pak Mamit? Ya, itu yang pasti GCG itu memang harus benar-benar diawasi walaupun memang terlaksana di dalam seluruh BUMN, tidak hanya bicara Pertamina ya. Harapan saya justru dengan adanya perampingan ini, dengan adanya pembatasan ataupun subholding ini, itu tadi seperti yang saya sampaikan, pengawasan menjadi lebih mudah dilakukan dan sehingga GCG ini benar-benar bisa terjamin dan terlaksana dengan baik. Dalam artian dengan adanya pembagian ini diharapkan pimpinan perusahaan ataupun subholding ini benar-benar bisa melihat ke bawah dan fokus bahwa memang GCG ini bisa berlangsung dengan baik. Nah, tidak kita pungkiri juga bahwa memang justru mungkin ada dengan adanya subholding ini orang-orang yang memang mencari keuntungan bisa saja terjadi. Tetapi saya yakin dengan semangat Pertamina dan juga Kementerian BUMN dengan tagline-nya akhlak, diharapkan GCG ini benar-benar bisa terlaksana dengan baik. Dan kita pun sebagai masyarakat, kita bisa melakukan pengawasan terhadap kinerja daripada BUMN kita, terutama Pertamina maupun BUMN yang lain. Sehingga kalau memang kita melihat ada hal-hal yang tidak baik, kita bisa menyampaikan ataupun kita bisa melaporkan kepada kementerian terkait agar ini bisa segera diperbaiki. Baik. Terkait dengan pengawasan, sebelum restrukturisasi, bagaimana aktivitas pengawasan terhadap GCG menjadi satu hal yang cukup challenging sebelum restrukturisasi dilakukan?
Betul, betul sekali. Karena ini tadi pada saat sebelum terjadi subholding ini kan Pertamina ini begitu gemuk dan begitu besar ya, dengan tidak fokus kepada bidang masing-masing, di mana holding ini ataupun Persero ini mengawasi semua anak perusahaan. Nah, dengan demikian diharapkan bahwa dengan menjadi lebih ramping lagi, perubahan ini bisa menjadi pengawasan ini benar-benar bisa dilakukan lebih ketat lagi. Tadi karena memang saat ini Pertamina saya harapkan fokus kepada bidangnya masing-masing. Renewable energy biarkanlah NRE yang bekerja. Terus juga commercial and trading biarkanlah Patra Niaga yang bekerja. Terkait dengan gas bumi biarkanlah PGN yang bekerja. Terkait dengan perkapalan biarkanlah PIS yang bekerja. Dan jadi saya kira ini memang harus benar-benar menjadi tolak ukur ataupun tolak awal daripada Pertamina untuk menjadi lebih baik lagi. Karena seperti yang kita ketahui, misalnya nih di PHE sebagai subholdingnya upstream, kita harapkan benar-benar bisa melakukan efisiensi. Di tengah saat ini kondisi lapangan minyak kita yang sudah tua, terus juga kos yang cukup besar, bagaimana nanti teman-teman di PHE itu bisa melakukan inovasi-inovasi sehingga bisa mengurangi beban kos operasional mereka. Dengan baik itu dengan skema yang sekarang terjadi adalah skema growth split maupun cost recovery, tetapi efisiensi itu harus dituntut. Jangan sampai nanti justru ini akan memberatkan Pertamina ke depannya. Begitu juga misalnya CNT selaku yang memang bicara trading. Bagaimana terkait dengan penjualan BBM ke depannya seperti apa, terus juga dengan LPG seperti apa. Dan mereka harus mempunyai ide-ide baru bagaimana ini bisa menjadi lebih mudah. Dan fungsi daripada pengawasan ini saya kira sangat penting sekali, dan dengan demikian internal audit Pertamina pun bisa menjadi lebih mudah untuk melakukan pengawasan. Begitu juga mungkin BPK dan BPKP ketika akan melakukan audit, dengan adanya pembagian menjadi subholding ini, saya kira akan menjadi lebih clear lagi karena sudah terfokus kepada bidangnya masing-masing. Baik, selain mempermudah pengawasan secara internal, pengawasan yang dilakukan dari eksternal Pertamina juga akan lebih mudah dilakukan begitu ya Pak Mamit. Oke, mengikuti penciutan jumlah anak usaha yang dilakukan oleh Pertamina yang merubahnya menjadi konsep subholding. Yang juga dilakukan oleh Pertamina adalah melakukan penyederhanaan direktorat dari 11 menjadi 5. Sejauh mana ini akan mempersingkat birokrasi yang sebelumnya kemudian dilakukan cukup berlapis dan jelimet lah. Artinya secara birokrasi ini akan lebih praktis menurut Anda? Ya, pastinya. Karena dengan adanya pemotongan direktorat ini saya kira ini menjadi sangat lebih mudah lagi untuk bidang birokrasi Pertamina. Karena apa? Tadi saya sampaikan bahwa untuk ini sepertinya akan fokus bagaimana terkait dengan kebijakan strategis saja. Terus juga terkait dengan penugasan pemerintah kepada Pertamina. Dan juga mungkin mereka harus menemukan bisnis-bisnis baru yang akan disampaikan kepada subholding. Apalagi saat ini kan kalau kita bicara, harusnya Pertamina tidak bicara lagi sebagai BUMN oil and gas, tapi Pertamina adalah sebagai BUMN energi. Karena mulai adanya perubahan shifting energi kita ke depannya. Jadi dengan adanya pemangkasan ini, subholding ini akan lebih mudah berkoordinasi dengan holding. Karena pembagian direktorat ini sudah jelas dengan direktur keuangan, direktur SDM, terus jadi lebih mudah lagi gitu kan. Dan komunikasi dengan direktur utama pun saya kira bisa lebih mudah lagi karena subholding ini diberikan kepercayaan oleh direksi holding untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih ataupun bisnis-bisnis yang lebih strategis. Ketika memang ada kendala, baru mereka bisa berbicara dengan holding, dalam hal ini mungkin kepada Bu Dirut ataupun kepada jika urusan dengan SDM kepada direktur SDM, bicara tentang keuangan dengan direktur keuangan. Ini bisa menjadi lebih mudah lagi dan saya kira ini akan, tadi saya bilang, kecepatan dalam pengambilan putusan ini menjadi salah satu yang utama ketika Pertamina berubah menjadi subholding ini. Baik. Tidak perlu menunggu lama untuk mengambil keputusan karena tadi jangan sampai nanti keterlambatan dalam pengambilan keputusan ini justru akan merugikan bisnis Pertamina ke depannya. Oke, artinya birokrasi yang berlapis dapat memperlambat pengambilan keputusan yang harus diambil oleh Pertamina untuk melakukan ekspansi bisnis dan juga pengembangan bisnis begitu ya. Kerugian apa lagi yang tentu saja nanti, bukan nanti sih, yang kemudian diderita oleh Pertamina jika birokrasi internal tentu saja, masih berlapis dan masih tidak efektif, Pak Mamit? Saya kira sangat banyak kerugian ya, pertama terkait dengan tadi bicara masalah pengambilan keputusan, kedua juga terkait dengan pengadaan, dengan misalnya ketika Pertamina akan mengadakan suatu pengadaan dengan banyaknya birokrasi, maka
otomatis ini akan mengganggu kecepatan daripada proses pengadaan tersebut. Ketiga, terkait dengan masalah di samping tadi jalur birokrasi, komunikasi terkait dengan pengadaan. Kalau memang dengan jalur bahkan yang pasti akan tidaknya efisiensi. Dengan banyaknya birokrasi, maka secara otomatis akan memperpanjang jalur, dan buat saya akan banyak kepentingan dari masing-masing stakeholder yang bisa mengambil keputusan. Dalam artian yang dalam tanda kutip ada para pencari keuntungan pribadi. Nah, dengan adanya pemangkasan ini kita harapkan ya langsung dalam artian ketika memang dibutuhkan ya end user langsung yang mengambil keputusan dan dia bisa memangkas jalur birokrasi. Diharapkan nanti beban kosnya pun bisa menjadi lebih berkurang. Yang itu yang pasti yang saya harapkan ke depannya. Jadi Pertamina ini bisa menjadi perusahaan yang lebih efisien ke depannya dan bisa memberikan kontribusi yang lebih besar lagi kepada negara sih, Mas Vicky. Artinya restrukturisasi dapat menjamin kinerja Pertamina menjadi lebih transparan menurut Anda? Ya, saya kira ini salah satu upaya restrukturisasi yang dilakukan oleh Pertamina dan juga oleh Kementerian BUMN, menjadikan Pertamina menjadi perusahaan yang lebih baik lagi, lebih besar lagi, dan pastinya bisa bersaing dengan perusahaan energi lainnya secara global lah. Oke, sejauh mana dari sudut pandang daya saing lah, karena kemudian Indonesia sebagai market energi ini juga dilihat sangat menarik oleh penyedia-penyedia energi, apakah itu bentuknya BBM dan lain sebagainya. Pertamina juga ada di kue bisnis yang sama. Bicara mengenai market domestik lah. Sebetulnya apa yang belum dimiliki oleh Pertamina tapi dimiliki oleh perusahaan-perusahaan energi lain yang memang mempertimbangkan market domestik dalam negeri Indonesia sebagai sebuah market yang menarik? Ya, sebenarnya kalau bicara tentang market bisnisnya Pertamina, saya kira semuanya sekarang sudah dimiliki oleh Pertamina. Dalam artian kalau kita bicara bisnis energi ya, itu semuanya market sudah mulai dari hulu hilir bahkan midstream semuanya sudah dikuasai, sudah dilakukan oleh Pertamina. Tinggal Pertamina bisa menjalankan kebijakan ataupun bisnis mereka ini menjadi lebih baik lagi. Bahwa memang ini tidak mudah, apalagi ke depan dengan adanya shifting energi, di mana energi fosil ini sudah mulai dikurangi ke depannya, dan kita lebih banyak bicara tentang renewable energy ataupun energi bersih, maka ini menjadi tantangan tersendiri oleh Pertamina terkait dengan kelangsungan bisnis mereka ke depannya. Dan yang pasti Pertamina saya kira saat ini sudah berada di track yang benar untuk menjalankan bisnis mereka dengan adanya perubahan ini. Tinggal konsistensi aja sebenarnya Mas Vicky. Bagaimana konsistensi dalam pelaksanaan di lapangan ini benar-benar terlaksana. Jangan sampai nanti dengan adanya perubahan restrukturisasi ini justru tidak berjalan dengan baik. Satu hal yang lagi yang mesti yang jadi concern saya adalah bahwa memang restrukturisasi ini kan memakan cukup banyak jalur birokrasi, dalam artian struktur regulasi ini di lapangan ini banyak yang berubah ya. Nah, dengan adanya seperti ini, saya mengharapkan tidak mengganggu kinerja Pertamina ke depan. Justru ini akan menjadi lebih mudah lagi, walaupun memang sekarang masih dalam proses perjalanan ya, dan diharapkan memang tadi terutama di lapangan ini ada perubahan-perubahan. Dan ini tetap bisa berjalan dengan baik lah, dan saya kira tidak menjadi gangguan terhadap operasional ke depannya. Nah itu yang saya kira yang harus dipikirkan, dan saya kira memang ini adalah sudah pada track yang betul ketika Pertamina melakukan restrukturisasi saat ini sih, Mas Vicky. Baik, oke. Ada konsolidasi dan juga sosialisasi yang harus dilakukan secara internal karena ada birokrasi-birokrasi yang memang terpangkas tadi begitu ya, tapi for the sake of kinerja yang lebih baik itu memang perlu dilakukan. Oke.